Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran seperti QRIS dan e-tol tidak dikenakan PPN 12%. Airlangga Hartarto menyebutkan sebagai salah satu metode transaksi yang berlaku juga di negara-negara Asia Tenggara, QRIS tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Airlangga menjelaskan yang terkena PPN adalah barang. IS juga bisa digunakan di berbagai negara lain di Asia, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Jadi kalau ke sana pun pakai QR IS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa payment system tidak PPN karena ini kan transaksi. Jelang berlakunya PPN 12% 1 Januari 2025 mendatang, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling lempar komentar terkait ihwal keluarnya kebijakan tersebut. Anggota DPR Komisi 11 dari Partai Gerindra Wihadi Wijanto menjelaskan bahwa kenaikan PPN diusulkan PDI Perjuangan dan diputus dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP tahun 2021 silam. Wihadi mengatakan dengan pemberlakuan kenaikan PPN 12%, pemerintahan Prabowo hanya menjalankan perintah undang-undang. Jadi begini, Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka Presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Dan itu bisa juga menjadi pelanggaran Presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa Presiden melanggar undang-undang. Nah, sementara Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus membantah kalau kenaikan PPN merupakan inisiasi ataupun usulan dari PDI Perjuangan. Ia menyebut usulan itu merupakan usulan pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Saat itu, PDIP menyetujui kenaikan PPN dengan asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan ekonomi global dalam kondisi baik. Deddy menyebut saat ini ada permintaan agar pemberlakuan PPN 12% dikaji ulang. Karena kondisi ekonomi berubah, daya beli masyarakat menurun. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. 1 Januari 2025 mendatang, pemerintah akan mulai memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Nantinya, PPN 12% akan dikenakan pada barang atau jasa premium atau barang mewah. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir merendam 12 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir juga membuat jembatan penghubung di sejumlah titik terputus. Hidup cuma sekali,